Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabil Khairan Amanullah dari SMA Negeri 61 Jakarta, kelas 10 MIPA 3. Hari ini saya akan melakukan percobaan mengenai gerak jatuh bebas. Tujuan dari percobaan ini adalah menganalisis benda-benda yang melakukan gerak jatuh bebas dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi gerak jatuh bebas. Untuk melakukan percobaan ini, saya akan menggunakan beberapa benda, yaitu pertama, sekrup yang besar, selembar kertas, dan pensil yang masanya hampir sama dengan kertas. Percobaan ini akan dibagi menjadi dua tahap, yaitu tahap pertama di mana aku akan menjatuhkan sekrup dan pensil pada ketinggian yang sama dan pada saat yang sama. Yang kedua, saya akan menjatuhkan pensil dan kertas pada kondisi yang sama seperti tahap 1. Setelah selesai melakukan percobaan, saya akan menganalisis hasil dari percobaan yang saya telah lakukan. Kemudian, saya akan membuat kesimpulan dari analisis saya. Baiklah, saya sudah menjelaskan konsep dasar dari percobaan saya. Sekarang saya akan memulai untuk tahap 1, yaitu menjatuhkan sekrup dan pensil pada ketinggian yang sama dan pada saat yang sama. Baiklah, saya akan mulai dengan tahap yang pertama. Baiklah, sepertinya tadi sekrup dan pensilnya tiba di lantai pada saat yang sama. Sekarang kita akan lanjut ke tahap yang kedua. Ya, bisa dilihat tadi bahwa pensilnya tiba di lantai lebih awal daripada kertas. Baiklah, saya sudah melakukan percobaan. Sekarang akan lanjut ke bagian yang berikutnya, yaitu melakukan analisis dengan hasil yang saya dapatkan dari percobaan. Baiklah, kita akan mulai membahas percobaan tahap 1. Nah, di tahap 1 tadi kita melihat bahwa sekrup dan pensil tiba di lantai pada saat yang sama. Dan sebelum kita lebih mendalam, kita membahas dulu faktor-faktor yang mempengaruhi gerak jatuh bebas, yaitu pertama, gravitasi, yang kedua, ketinggian di mana benda itu dijatuhkan, dan yang terakhir adalah gaya gesek udara. Kita sudah tahu bahwa 2 dari 3 faktor itu sama di antara kedua benda ini, yaitu gravitasi sudah pasti sama, dan ketinggian juga sama. Nah, yang terakhir adalah gaya gesek udara. Nah, gaya gesek udara adalah gaya yang berlawanan dengan arah kecenderungan benda. Nah, gaya gesek udara itu ditentukan oleh bentuk sebuah benda. Nah, karena kedua benda ini memiliki bentuk yang keruncing, sehingga gaya gesek udara yang dialami oleh kedua benda ini itu kecil sehingga diabaikan. Nah, satu faktor lagi yang seharusnya memengaruhi gerak jatuh bebas kedua benda ini yaitu massa. Nah, tentu sekrup memiliki massa yang lebih besar daripada pensil, sehingga secara logika sekrup seharusnya tiba di lantai lebih awal daripada pensil. Tetapi dari hasil percobaan tadi itu tidak terjadi. Kenapa? Karena gerak jatuh bebas hanya disebabkan oleh satu faktor, yaitu gravitasi, sehingga massa itu diabaikan dalam gerak jatuh bebas. Baiklah, di percobaan tahap 2 kita melihat tadi bahwa kertas itu tiba di lantai lebih lambat daripada pensil. Kenapa? Itu disebabkan oleh lagi gaya gesek udara. Walaupun kondisi percobaan tahap 2 sama dengan percobaan tahap 1, benda yang digunakan itu beda. Nah, kenapa kertas itu tiba di lantai lebih lambat daripada pensil? Karena bentuknya. Nah, kita sudah membahas tadi bahwa bentuk itu mempengaruhi gaya gesek udara. Nah, karena bentuk kertas ini yang luas dan tipis, gaya gesek udara yang dialami oleh kertas itu lebih banyak atau lebih kuat daripada pensil. Seperti yang dilihat tadi, kertas itu mengapung sedikit sebelum jatuh ke lantai. Nah, karena gaya gesek udara yang dialami kertas lebih besar,
itu menyebabkan kertas tiba di lantai lebih lambat daripada pensil. Berarti dapat disimpulkan bahwa massa itu tidak memiliki pengaruh terhadap gerak jatuh bebas. Dan yang terakhir adalah bentuk benda itu mempengaruhi gaya gesek udara, yang akhirnya mempengaruhi juga gerak jatuh bebas sebuah benda. Baiklah, itu saja dari saya. Terima kasih banyak sudah menonton. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.